Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Rahmawati, NPM 1950494 dari kelas Biologi B, akan mempresentasikan hasil kajian jurnal. Jurnal yang pertama berjudul Efektivitas Pemberian Air Kelapa Cocos nucifera sebagai pupuk organik cair terhadap pertumbuhan tanaman tomat Solanum lycopersicum, yang ditulis oleh Desi Indasari, Evri Grisinta, dan Safanur, diterbitkan di Edubiologia pada tahun 2021. Pertumbuhan tanaman tomat Solanum lycopersicum membutuhkan zat-zat makanan atau unsur hara yang terdiri atas hara makro seperti N, P, K, S, M, G, C, A, dan hara mikro seperti MO, CU, B, ZN, Fe, dan Mn. Salah satu faktor lain yang menyebabkan pertumbuhan tanaman tomat, salah satunya ialah pemberian hormon tumbuh yang belum optimal. Upaya untuk menanggulangi permasalahan tersebut dengan cara pemberian hormon pertumbuhan, salah satunya dengan pemberian air kelapa. Kandungan nutrisi yang terdapat pada air kelapa mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman tomat karena kandungan yang terdapat dalam air kelapa memiliki nutrisi yang dibutuhkan tomat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas pemberian air kelapa Cocos nucifera sebagai pupuk organik cair terhadap pertumbuhan tanaman tomat Solanum lycopersicum. Alat dan bahan yang digunakan peneliti dalam memperoleh data sebagai berikut, yaitu polybag dengan ukuran diameter 12 x 12 cm dan 20 x 20 cm, pisau, sekop kecil, gelas ukur, label, alat tulis, wadah air kelapa, penggaris, jangka sorong, spatula, benih tanaman tomat, air kelapa, aquades, tanah, kokopit, dan arang sekam bakar. Peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif. Desain penelitian yang digunakan adalah rancangan acak kelompok atau RAK dengan 4 taraf perlakuan yang berbeda dengan 4 kali pengulangan, yaitu benih tanaman tomat yang telah ditanam di media tanah disiram air kelapa dengan dosis 0%, 25%, 50%, 75%. Dan ketentuan sebagai berikut. J0 sama dengan 0%, yaitu 0 mili air kelapa ditambah 100 mili aquades. J1 sama dengan 25%, yaitu 25 mili air kelapa ditambah 75 mili aquades. Lalu J2 sama dengan 50%, dengan 50 mili air kelapa ditambah 50 mili aquades. Dan J3 sama dengan 75%, dengan 75 mili air kelapa ditambah 25 mili aquades. Berikut hasil dari penelitian ini. Berdasarkan hasil analisis data secara statistik, dosis pemberian air kelapa berpengaruh terhadap tinggi, jumlah daun, dan diameter tanaman tomat. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian air kelapa pada dosis yang berbeda menunjukkan respon tinggi, jumlah daun, dan diameter tanaman yang berbeda pula. Kesimpulannya, konsentrasi pemberian air kelapa yang paling optimum terdapat pada dosis 25%. Efektivitas air kelapa sebagai pupuk organik cair terhadap pertumbuhan tanaman tomat Solanum lycopersicum yang paling signifikan didapatkan pada tinggi tanaman, tetapi tidak memberikan hasil yang signifikan terhadap jumlah daun dan diameter batang tanaman tomat. Kelebihan dari jurnal ini telah memberikan informasi yang cukup jelas. Jurnal ini juga memiliki kelengkapan jurnal yang lengkap dengan adanya abstrak yang jelas, informasi jurnal yang baik, umur jurnal yang masih muda sehingga masih relevan. Kekurangannya, jurnal ini tidak mencantumkan gambar objek pengamatan sehingga perbedaan dari hasil pengamatannya tidak tervisualisasikan. Kemudian jurnal yang kedua berjudul Uji Efektivitas Pemberian Fermentasi Air Kelapa Cocos nucifera terhadap Pertumbuhan Tanaman Caesim brassica ginsea varietas tosakan, yang ditulis oleh Cindy Maria Margaret Teresia Simanjuntak, Ani Lestari, dan Hayatul Rahmi, yang diterbitkan di Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan pada tahun 2021.
Salah satu faktor penting untuk meningkatkan produksi tanaman saisim yaitu melalui pemberian pupuk. Air kelapa merupakan salah satu produk tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman. Kandungan yang terdapat di dalam air kelapa yaitu lemak, protein, karbohidrat, kalsium, zat besi, fosfor, mineral, dan vitamin. Air kelapa juga mengandung hormon alami yaitu hormon auksin dan sitokinin. Air kelapa mengandung auksin sebanyak 0,07 mg per L dan sitokinin sebanyak 0,44 mg per L. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendapatkan konsentrasi fermentasi air kelapa Cocos nucifera yang paling optimal terhadap pertumbuhan tanaman saisim Brassica juncea. Alat yang digunakan berupa cangkul, gelas ukur, pisau atau cutter, jerigen, alat tulis, kertas label, penggaris, hygrometer, timbangan analitik, kamera digital, meteran, kalkulator, dan polybag. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini benih caisim varietas tosakan, limbah air kelapa, EM4 pertanian, gula merah, tanah, kompos, pupuk kandang, pupuk NPK, mutiara, air, dan plastik. Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif dan jenis penelitian ini yaitu eksperimen yang menggunakan rancangan acak kelompok atau RAK. Faktor tunggal 6 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan tersebut terdiri dari A- tanpa perlakuan kontrol negatif, A+, NPK kontrol positif, B yaitu 25%, C 50%, D 75%, dan E 100%. Berikut adalah hasil dari penelitian ini. Berdasarkan hasil analisis ragam pengubah data yang diamati, perlakuan pemberian fermentasi air kelapa berpengaruh nyata pada pengamatan tinggi tanaman umur 7, 21, dan 28. Hal ini disebabkan ketersediaan unsur hara dalam tanah pada tanaman yang berumur 21 dan 28 yang sudah meningkat karena adanya kandungan fermentasi air kelapa yang diberikan secara kontinu, sedangkan pada tanaman yang berumur 7 dikarenakan adanya pengaruh pupuk dasar yang digunakan pada awal tanam. Kesimpulannya, terdapat pengaruh nyata pemberian fermentasi air kelapa terhadap tinggi tanaman umur 7, 21, dan 28, luas daun pada umur 7, 14, dan 28, namun tidak berpengaruh nyata pada tinggi tanaman umur 14 dan jumlah daun umur 21. Perlakuan terbaik fermentasi air kelapa yang dapat memberikan tanggap pertumbuhan dan hasil tanaman caisim didapat pada perlakuan C dengan konsentrasi 50% dan perlakuan D konsentrasinya 75%. Kelebihan dari jurnal ini telah memberikan informasi yang cukup jelas, juga memiliki kelengkapan jurnal yang lengkap dengan adanya abstrak yang jelas, informasi jurnal yang baik, umur jurnal yang masih muda sehingga masih relevan. Kekurangannya, jurnal ini tidak mencantumkan gambar objek pengamatan sehingga perbedaan dari hasil pengamatannya tidak tervisualisasikan. Kemudian untuk jurnal yang ketiga, berjudul Utilization of Coconut Water was to increase cocoa growth seedling by different application method and intervals, atau pemanfaatan limbah air kelapa untuk meningkatkan pertumbuhan bibit kakao dengan metode dan interval aplikasi yang berbeda, yang ditulis oleh Rosniawati, Arianti, Suherman, Sudirja, dan Fitria, diterbitkan di IOP Publishing pada tahun 2021. Kakao merupakan salah satu sumber pendapatan Indonesia dari subsektor perkebunan. Namun, produksi kakao Indonesia mengalami penurunan jika dibandingkan dengan negara penghasil kakao lainnya di dunia. Salah satu cara untuk mendukung pertumbuhan benih unggul adalah dengan pemupukan. Pemupukan adalah penambahan unsur hara pada tanaman. Nutrisi dapat diperoleh dari pupuk anorganik, pupuk organik, dan bahan lain yang mengandung nutrisi seperti air kelapa. Cara menambahkan unsur hara pada tanaman dapat dilakukan melalui aplikasi pada media tanam atau langsung diaplikasikan pada tanaman itu sendiri. Jika diberikan pada media tanam, proses bahan organik membutuhkan waktu penyerapan tanah yang lebih lama, sedangkan pemberian air kelapa melalui daun diserap melalui stomata sehingga cepat mengalir dan dapat langsung diserap oleh tanaman.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah air kelapa dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bibit kakao melalui metode dan interval aplikasi yang berbeda. Metode penelitian yang pertama, penelitian ini menggunakan metode rancangan acak kelompok atau RAK. Percobaan dilakukan dengan menggunakan 9 perlakuan dan setiap perlakuan terdiri dari 3 tanaman. Setiap perlakuan diulang sebanyak 3 kali sehingga jumlah tanaman yang dibutuhkan adalah 81 biji kakao Sulawesi 1 kultivar. Perlakuannya adalah sebagai berikut. A sama dengan 2 gram aplikasi urea melalui tanah per 14 hari. B sama dengan aplikasi air kelapa melalui tanaman per 3 hari. C aplikasi air kelapa melalui tanah per 3 hari. D sama dengan aplikasi air kelapa melalui tanaman per 7 hari. E sama dengan aplikasi air kelapa melalui tanah per 7 hari. F sama dengan aplikasi air kelapa melalui tanaman per 14 hari. G sama dengan aplikasi air kelapa melalui tanah per 14 hari. H sama dengan aplikasi air kelapa melalui tanaman per 21 hari, dan I sama dengan air kelapa aplikasi melalui tanah per 21 hari. Berikut merupakan hasil dari penelitian ini. Pemberian air kelapa setiap 21 hari pada tanaman dan tanah mempengaruhi tinggi semai pada umur 12 WAA minggu setelah aplikasi, dan diameter batang pada umur 8 WAA. Perbedaan yang dapat diamati antara metode aplikasi dan interval dengan jumlah daun dan indeks klorofil bibit. Kesimpulannya, pemberian air kelapa setiap 21 hari sekali pada tanaman dan tanah berpengaruh terhadap tinggi bibit pada umur 12 WAA minggu setelah aplikasi dan diameter batang pada umur 8 WAA. Perlakuan tersebut menunjukkan hasil yang sama dengan aplikasi 2 gram urea per 12 hari. Perbedaan yang dapat diamati antara metode aplikasi dan interval dengan jumlah daun dan indeks klorofil bibit. Kelebihan dari jurnal ini telah memberikan informasi yang cukup jelas. Jurnal ini juga memiliki kelengkapan jurnal yang lengkap dengan adanya informasi jurnal yang baik, umur jurnal yang masih muda sehingga masih relevan. Kekurangannya, jurnal ini tidak mencantumkan gambar objek pengamatan, sehingga perbedaan dari hasil pengamatannya tidak tervisualisasikan serta struktur abstrak tidak lengkap. Kemudian jurnal yang keempat berjudul The Effect of NAA and Coconut Water Combination on Garlic, Allium sativum Tissue Culture, atau pengaruh kombinasi NAA dan air kelapa terhadap kultur jaringan bawang putih Allium sativum, yang ditulis oleh Nadariyah, Mahmudah, Ani Putri, dan Sakya. Diterbitkan di IOP Publishing pada tahun 2021. Pendahuluannya, salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pertumbuhan expand bawang putih adalah ZPT, pengatur tumbuh tanaman, yang terkandung dalam media kultur. Zat pengatur tumbuh yang penting bagi pertumbuhan expand bawang putih berasal dari golongan auksin dan sitokinin. Penelitian ini menggunakan NAA dari auksin dan air kelapa dari golongan sitokinin. Air kelapa secara tradisional digunakan sebagai suplemen pertumbuhan dalam kultur jaringan tanaman. Naphthalene acetic acid atau NAA merupakan auksin sintetik yang sering ditambahkan pada media tanam karena memiliki sifat yang lebih stabil dibandingkan jenis auksin lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh NAA dan air kelapa dalam meningkatkan jumlah benih bawang putih. Metode penelitian yang digunakan adalah rancangan acak lengkap atau RAL 2 faktor dengan 12 kombinasi perlakuan dan 3 ulangan. Faktor pertama adalah konsentrasi NAA yang terdiri dari 4 taraf yaitu 0 ppm, 0,5 ppm, 1 ppm, dan 1,5 ppm. Faktor kedua adalah konsentrasi air kelapa 0%, 10%, dan 20%. Variabel yang diamati adalah waktu muncul tunas, waktu munculnya akar, jumlah tunas, jumlah akar, jumlah daun, tinggi tunas, panjang akar, dan jumlah planlet. Data yang diamati dianalisis keanekaragamannya menggunakan uji F pada taraf 5%. Dan bila berbeda nyata dilanjutkan dengan uji DMRT taraf 5%. Berikut hasil dari penelitian ini.
Penambahan air kelapa 10% diikuti dengan peningkatan konsentrasi NaA hingga 1,5 ppm, menghasilkan respon terbaik pada jumlah platelet yang lebih banyak. Air kelapa sebagai zat pengatur tumbuh juga memiliki kandungan auksin yang dapat merangsang pertumbuhan akar yang juga akan menyebabkan pertumbuhan tunas dan buah. Auksin memiliki peran utama dalam mengkoordinasikan banyak proses pertumbuhan dan perilaku dan sangat penting untuk perkembangan tumbuh-tumbuhan. Kesimpulannya, hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah penambahan air kelapa 25% tanpa penambahan NaA dalam satu umbi dapat menghasilkan 3,3 planet dan hasil perbanyakan expand dalam satu umbi dapat menghasilkan jumlah tunas sebanyak 15,33 tunas. Pemberian air kelapa dengan konsentrasi 10% dan 20% dapat meningkatkan jumlah daun, tinggi tunas, dan jumlah planet. Konsentrasi NaA 0,5 ppm dapat mempercepat waktu tumbuh akar pada expand bawang putih. Kelebihan dari jurnal ini telah memberikan informasi yang cukup jelas. Jurnal ini juga memiliki kelengkapan jurnal yang lengkap dengan adanya abstrak yang jelas. Informasi jurnal yang baik, umur jurnal yang masih muda sehingga masih relevan. Kekurangannya, jurnal ini tidak memiliki struktur abstrak yang lengkap karena tidak adanya kata kunci. Jurnal yang terakhir berjudul Formation of Potato Microtubers Solanum tuberosum by using BAP and coconut water in the in vitro culture, atau pembentukan umbi mikro kentang Solanum tuberosum dengan menggunakan BAP dan air kelapa pada kultur in vitro, yang ditulis oleh Sembiring Hayati dan Kesumawati, diterbitkan di IOP Publishing pada tahun 2020. Upaya yang dapat dilakukan dalam memperoleh bibit kentang yang berkualitas untuk meningkatkan produksi kentang di Indonesia adalah dengan menggunakan teknik kultur jaringan pada umbi kentang secara in vitro. ZPT berpotensi mampu memberikan peluang bagi pertumbuhan dan perkembangan kentang. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ZPT seperti sitokin memberikan efek terbaik terhadap pembentukan umbi kentang. ZPT yang digunakan dalam pembentukan umbi mikro kentang adalah sitokinin dan air kelapa. Penggunaan sitokin dan air kelapa bertujuan untuk merangsang pembentukan tunas, merangsang pembelahan dan pembesaran sel, dan pembentukan umbi dengan merangsang aktivitas sintetis pati. Jenis sitokinin yang digunakan dalam merangsang pertumbuhan dan perkembangan tunas kultur in vitro adalah 6-benzilaminopurin atau BAP. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh interaksi konsentrasi BAP dan konsentrasi air kelapa terhadap pembentukan mikro-ubi kentang secara in vitro. Di metode penelitian ini yang pertama desain eksperimental, penelitian menggunakan rancangan acak lengkap dengan dua faktor pelakuan yaitu konsentrasi BAP dan konsentrasi air kelapa. Persiapan planet. Planet kentang in vitro disiapkan lalu dikecambahkan, ditumbuhkan, dan dikultur pada media masa. Wadah diinkubasi pada 25 kurang lebih 2 derajat Celcius di bawah 16 jam cahaya pada intensitas 2,5 kali 102. Sumber cahaya adalah tabung neon. Kondisi kultur in vitro. Setelah 4 minggu, tunas bertunas menjadi planet yang memiliki 5-7 buku. Analisis statistik, pengolahan data diuji dengan menggunakan uji F pada taraf 5%. Jika ada perlakuan yang berpengaruh nyata, maka akan dilakukan uji lanjutan dengan menggunakan uji DMRT pada taraf 5%. Berikut hasil dari penelitian ini. Perhitungan waktu pembentukan umbi mikro kentang diperlukan untuk menentukan perlakuan yang tepat dalam mempercepat proses pembentukan umbi mikro kentang. Hasil analisis data interaksi BAP dan air kelapa menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap waktu pembentukan umbi mikro kentang. Waktu tercepat untuk pembentukan umbi mikro kentang ditemukan pada kombinasi BAP 5 B2 mg per L dengan air kelapa 75 A1 ml per L, sedangkan jumlah umbi yang lebih banyak dihasilkan oleh kombinasi BAP 0 B0 mg per L dengan air kelapa 150 A2 ml per L. Diduga pertumbuhan planet kentang tanpa penambahan BAP dan konsentrasi air kelapa dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan planet kentang karena kemudian kesimpulannya,
Pemberian perlakuan BAP menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap induksi umbi kentang mikro. Air kelapa yang diberikan berpengaruh sangat nyata terhadap waktu terjadinya umbi mikro kentang, namun pengaruhnya tidak nyata terhadap jumlah umbi mikro kentang yang terbentuk. Pemberian BAP 5 mg per L dengan 75 ml per L, air kelapa dapat mempercepat induksi umbi mikro kentang secara in vitro. Kelebihan dari jurnal ini telah memberikan informasi yang cukup jelas. Jurnal ini juga memiliki kelengkapan jurnal yang lengkap dengan adanya informasi jurnal yang baik. Umur jurnal yang masih muda sehingga masih relevan. Kekurangannya yaitu jurnal ini tidak mencantumkan gambar objek pengamatan, sehingga perbedaan dari hasil pengamatannya tidak tervisualisasikan serta struktur abstrak tidak lengkap. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.